boleh raise hand nanti setelah sesi presentasi yang ketiga. Saya persilahkan nanti raise hand, akan saya bantu untuk buka audio dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, untuk yang ketiga, yang terakhir, last but not least, Ibu Rizka. Sudah siap, Ibu? Siap, selamat siang. Kedengaran nggak? Aman, kedengaran. Aman, oke. Udah Ya, mulai aja ya. Sebentar, saya izinkan Ya. saya menyampaikan sedikit saja Oke. resumenya dari Ibu Rizka. Jadi Ibu Rizka ini seorang project manager dengan pengalaman profesional kurang lebih 15 tahun, kemudian berperan dalam beberapa proyek pemenang penghargaan di lingkup hospitality, residensial, dan komersial di berbagai kawasan di Asia. Untuk latar belakang pendidikan, beliau sempat mengenyam pendidikan di Wollongong West Public School di Australia, ini pada tahun 90 sampai 94. Kemudian melanjutkan pada program sarjana arsitektur di ITB, ini selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan studi master degree di bidang project management di National University of Singapore, ini lulus pada tahun 2010. Untuk perjalanan karir sudah terbentang dari tahun 2005, dari intern di Urbania Indonesia, kemudian junior urban designer di Center of Urban Design Studies di Bandung, architectural assistant di DP Arsitek, DPE Ltd Singapore, kemudian di HB Design, di DCA Arsitek DPE Ltd Singapore, kemudian yang paling update sekarang dari tahun 2016, beliau di WATG Singapore Incorporated dari sebagai project koordinator, kemudian project manager, kemudian menjadi associate sejak Agustus 2021. Untuk project ini tersebar di beberapa wilayah di Asia, ada di Vietnam, kemudian juga ada di Rusia. Untuk professional certification, beliau juga adalah salah satu anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia Divisi Singapura. Nah, demikian secara singkat saya sampaikan CV dari Ibu Rizka. Saya persilakan Bu, kayak sudah nggak sabar mau menyampaikan presentasinya. Silahkan. Terima kasih Om Swastiastu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini mungkin agak anti klimaks ya, jadi saya mohon maaf dibanding yang presenter sebelumnya, which is they both actually my inspiration as well. Jadi ini toning it down a little bit dan a little bit more grounded dan lebih santai gitu ya. Saya share screen sebentar. Kelihatan ya? Ya, sudah terlihat dengan baik. Oke, jadi acara ini berjudul Emansipasi Wanita di Dunia Arsitektur Global atau Female Emancipation in the Global Architecture Practice. Yang mau saya lakukan itu nge-dissect ini judul dulu, and at the same time sharing my own experiences and journeys yang sebenarnya perjalanannya masih panjang. Jadi semoga ini bisa resonate with some of you yang ada di sini. Pertama-tama emansipasi wanita atau female emancipation. Yang saya mau highlight di sini itu frase ini sendiri, this term emansipasi wanita, female emancipation, dan sebenarnya sangat disayangkan gitu. Emansipasi wanita itu kata-kata ini selalu diulang-ulang karena sebenarnya kalau misalnya in society, if this term female emancipation is still generally used, berarti equality itu belum tercapai. Dan karena emancipation equates to liberation atau pembebasan, jadi kita harus bertanya, kita sebagai wanita, saya suka mengadres itu, why do we still need to be liberated? Kita sebenarnya harus dibebaskan dari apa sih gitu, untuk bisa achieve whatever it is we want to achieve in this profession. Jadi constraints-nya ada beberapa, ada regulatory, bisa jadi ini karena law atau tatanan negara atau sesuatu yang sistematik yang nge-prevent women from growing or achieving what they want to achieve atau progressing. Bisa juga beliefs atau someone's beliefs imposed upon you atau your own beliefs. Dan paling general itu social, jadi social constraints
sesuatu pressure social yang dipaksakan kepada seorang wanita untuk menghalangi dia untuk menjadi apa yang dia aspire to be, atau itu mungkin juga personal. Ini sering juga karena a patriarch society membuat wanita secara personal nggak pede untuk keluar dan achieve her goals. Semua ini tiap wanita berbeda. Satu wanita secara individu dengan wanita lain itu kontekstual juga di satu negara beda dengan negara lain. Dan saya mau ke pengalaman saya pribadi di sini. Saya Jawa, 100% orang Jawa. Ayah ibu saya berasal dari desa. Dan dengan begitu saya dibesarkan di keluarga yang cukup sederhana. Dari tahun 1800-an, 1900-an di zaman Kartini kan ya, ini Hari Kartini. Jadi wanita itu dikenal sebagai wong buri. Kalau misalnya tahu traditional joglo gitu, di daerah depan itu kan daerah yang semi public. That's a men's realm. Women's realm is at the back. Service. Jadi kalau post-war Amerika bisa bilang women belong in the kitchen. Begitulah mirip-mirip dengan wanita ditata. Jadi a secondary role in the household. Dan saat ini wanita udah keluar dari household kan, udah pergi keluar berprofesi. Dan kadangkala itu juga menjadi sebuah constraint. Pada saya sendiri, saya fortunate enough karena keluarga saya, ayah saya, ibu saya, kakak saya, punya big dreams dan aspirations juga, dan orang tua saya selalu mengatakan kalau my sister and I can be anything we want to be, dan chase our dreams. Jadi itu bekal buat kita dari kecil sampai besar. Kadang kita fortunate juga lupa soal gender gitu. Jadi gender stereotyping di rumah sendiri itu nyaris tidak ada. Social pressure of gender roles itulah yang ada buat saya pribadi. Coming back to Kartini ya, saya mau tie-in juga dengan hari ini. Kartini's quotes are amazing, itu relevant banget di saat sekarang pun gitu. Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Jadi it's a fact in my own personal experience juga ya. Kemudian emansipasi wanita di dunia arsitektur. Jadi kita fokus ke architecture practice. Latar belakang saya sendiri, dan saya ngambil sampel ini dari nanya teman-teman gitu. Saya teknik arsitektur ITB 2000, sebagian dari teman-teman 2000 ada di acara ini sekarang. Out of the 74 students yang ada di angkatan saya, 35 female. Jadi itu 50%, yang more or less itu mirip-mirip dengan students in other universities all over the world, in the UK, US, and an average about 50% of females. Within the 5 years, jadi sekolah arsitektur tuh susah gitu. Kita semua tahu itu susah. Dan within 4 or 5 years setelah kita mengalami proses itu, banyak yang merasa disinterested gitu, atau unqualified, nilainya nggak begitu bagus, jadi mundur. Dan itu imbang, cewek dan cowok imbang, sampai saatnya graduation. Dan setelah graduation itu apa yang terjadi 17 tahun kemudian, dan by practice, saya sih lebih fokusnya ke consultancy, architecture consultancy. Cuma 3. Terus saya nanya-nanya kenapa sih gitu mundur. Yang sebenarnya nothing new ya, kita sering berdiskusi ini juga. Primarily alasannya itu long hours dan low salary gitu ya. It's a common problem in the industry gitu kan, kita juga semua tahu. Tapi ada juga yang shift of priorities, ada anak di rumah atau tanggung jawab lainnya. Newfound passion juga ada. Termasuk ada juga yang jadi fashion designer atau graphic designer gitu, jadi newfound passion happens. Tapi yang saya mau
cari tahu, lu mau gali-gali lebih dalam ini. 3 orang, 1 saya, 2 yang lain gitu. Apa sih yang bikin mereka bertahan gitu. Jadi kemudian saya menemukan ini. Ini adalah 4 phases of women's careers yang saya dapatin sebenarnya dari Forbes, ditambah-tambahin setelah saya tanya-tanya ke teman-teman sendiri dan berdiskusi dengan sesama arsitek wanita di Singapura. What happens in a common progression of a woman's career gitu. In her 20s, dan ini mirip cewek dan cowok. In her 20s, usually, disitulah ambisi itu ada. Dua-duanya sama tuh, abis lulus ambisius, pengen mencapai sesuatu. Dan itu ambition is something that kadang kesannya negatif. Why do women have ambitions gitu? Sering juga ditanya karena social pressure itu sendiri, women belong in the home kayak gitu. Sedangkan a woman to have an ambition is considered somewhat negative sometimes. Dan saya sih mau highlight that's not a good thing. A woman can have her own ambitions as well. It's equality. You gotta have ambitions to know your goals, to move ahead. Dan begitu di saat 20-an sampai 30-an ini, both men and women have that spirit to explore, to grow, to learn. Dan kita baru dapat uang gitu pada saat ini. Terus kita dapetin sense of freedom dan independence itu juga. Jadi yang atas ini, internal, itu yang dialamin a woman, typically, gitu. Jadi yang eksternal di bawah ini, itu what needs to be supported externally from the outside world. Baik dari organisasi, atau dari firma, company, biar a woman can progress for these milestones, these 10-year milestones that I'm explaining. Nah, untuk mencapai itu harus ada mentorship dan knowledge. Di saat umur 20-an sampai 30-an, itu very, very important karena disitulah semangat untuk mencari tahu dan belajar itu ada. Setelah itu, a woman in her 30s, disinilah ini agak beda, cowok dan cewek. A woman in her 30s, that's when family and career both come into play. Sometimes it clashes in a way. Motherhood comes on, domesticity, social and family responsibilities. Dan di saat itulah yang dibutuhkan dari kantor atau organisasi atau apapun yang mendukung wadah karir this woman adalah flexibility. Misalnya dia mesti ke dokter untuk cek pregnancy. Jadi dikasih waktu nggak sama kantor untuk melakukan itu dan balik lagi dan nge-offset waktunya sambil memenuhi tanggung jawabnya misalnya. Security, apakah kerjaan dia itu masih ada saat dia balik dari maternity leave misal. Dan balance dari life and work. Dan ini something that's difficult, betul sekali balance, karena again kita ada di profesi yang long hours kan, lembur-lembur, itu general. Tapi gimana memenuhi tanggung jawab itu, entah dia merubah sistem kerjanya agar efisien, sebuah kantor harus mengaccept itu gitu. If it works kan gitu. Kalau tanggung jawabnya dipenuhi, why not gitu. Oke, nah ini antara 30s dan 40s kan. Pas mencapai umur 40-an, disinilah saat di acceleration. Jadi anak-anak mungkin sudah mulai besar, jadi bisa fokus kembali ke karir. Jadi ini refocusing based on the foundations built in her 30s and her 20s gitu. Dan disinilah leadership and coaching itu mulai seorang wanita mulai give back to the organization, to the company, or the place of work basically. Dan kemudian umur 50-an yaitu the peak of her career. Nah, di antara ini semua yang dibutuhkan landasannya sendiri adalah equal opportunities. Kalau misalnya nggak ada equal opportunities ini, semuanya bakal obsolete, gitu ya. Nah,
bagi saya how it started, how first got to know architecture sendiri gitu, adalah di arsitektur ITB. Saya angkatan 2000, lulus 2004. Dan di saat itu udah ada female figures, role models di jurusan arsitektur sendiri. Female head of department, Ibu Himasari Hanan. Kemudian many inspiring female lecturers yang jadi role models buat saya, yang masih saya kontak sekarang. Ada Bu Ririn, Bu Lili, Mbak Widi, Mbak Indah, to name a few. Dan mereka sangat inspirational. Jadi to know these figures itu penting buat seorang wanita seperti saya, karena itu representation. A representation that women can lead, that I can be like them one day. It gives us women, young women, hope. Dan in average, 50% female students are female in each batch. Dan surprisingly, di waktu saya lulus, 2 orang di angkatan saya yang cum laude, dua-duanya wanita. Nah, sekarang saya di WATG, a global multidisciplinary design firm. Jadi kita sebenarnya nggak cuma arsitektur, kita juga ada strategi, master planning. So saya juga di kantor yang sama, arsitektur, landscape, interiors, dan kita founded in 1945. Jadi kita udah berdiri sejak Indonesia merdeka gitu. Kita 500-an orang all over the world, 8 offices, 3 continents. Jadi udah been around for a while, pretty established. Staff yang wanita kurang lebih 49%. Jadi equal. Dan statistik yang menarik adalah managing directors, ada 67% globally women. 3 of 8 senior leaders, jadi ini associate vice presidents atau vice presidents, senior leadership roles are women. Dan 40% associates and senior associates, yaitu entry level leadership positions are women, including myself. Nah, saya mau highlight lagi di sini, representation adalah role models gitu. Yang saya asalnya tadi di ITB, ada women juga as leaders. Jadi on the academic side, dan sekarang professionally it can happen again. Women can thrive. Terbukti dari data-data ini kan. Dan jadi itu representation opens up a lot of doors for possibilities and probabilities for women. Kemudian kita ke globalnya ini sendiri, emansipasi wanita di dunia arsitektur global. Dan saya mau balik lagi ke saya gitu, perjalanan saya sendiri, mulai dari 20s and 30s. Saya belum mencapai 40s and 50s, jadi saya grade out dulu gitu. Oke. First in my 20s. Sebelumnya saya mau highlight ini juga. Jadi ini stereotype Indonesian woman in the workplace yang sering banget didengar. Ini juga saya tanya-tanya dari fellow female architects di Singapore dan abroad ya, yang apa sih gitu stereotype yang dianggap orang luar ke wanita Indonesia, dan biasanya bikin shy gitu. Biasanya nggak ngomong, diem, malu-malu gitu. Terus konservatif, ada tameng, jadi susah buat membuka diri gitu. Uneducated, karena ya mungkin universitasnya nggak pernah mereka dengar. Submissive, jadi iya aja, gitu, nurut-nurut aja. Dan pasif, dan itu ya nggak berani berpendapat gitu. Okay, in my 20s, I had the ambition myself, right? Saya dari lulus ITB, kemudian kerja di PSUD sebentar, dan dapat opportunity buat interview untuk DP Architects di Jakarta. Jadi saya nggak punya uang untuk ke Singapura untuk interview. Waktu itu juga nggak seramai sekarang orang-orang Indonesia kerja di Singapura. Tiket masih mahal gitu. Dan opportunity-nya datang waktu director Mr. Wu datang ke Singapura, datang ke Indonesia, ke Jakarta untuk interview. Jadi saya ke sana, ini juga dari kabar dosen saya, Ibu Lili,
Terus waktu saya datang untuk interview, ada a line of people waiting to get interviewed, dan saya yang terakhir. Saya paling kecil, paling inexperienced, portfolionya paling tipis, dan terakhir ngeliatin orang-orang satu-satu masuk ke ruangan buat interview. Very intimidating, tapi saya pengen dapat kerjaan ini karena saya mau, I want to change the skyline of cities and I want to go global. Itu main goals saya sendiri. Jadi I just went and did it. Itu udah malam banget, udah ngantuk, dan saya terakhir. And I found my voice, I found my confidence to go up to the two directors, and I got the job. Saya nggak pernah keluar negeri sendiri sebelumnya, jadi saya memang spend a bit of time di Australia waktu SD, tapi ya itu out of a scholarship that my father has gotten. Nggak se-lavish yang mungkin dibayangkan karena one scholarship divided into 4 people, jadi kita juga struggling di sana financially gitu. Jadi ini kita benar-benar nggak tahu how does it feel like to work overseas gitu. How much money, how much are you supposed to negotiate your salary gitu nggak tahu. Jadi it's a leap of faith benar-benar untuk saya pergi ke Singapura sendirian, dan berusaha survive di situ. Ini beberapa proyek yang saya kerjakan: Central Park Jakarta with BP Architects, dan City Tower Jakarta. Dan kalau misalnya balik lagi ke my own ambition kan, did I change the skyline of cities? Well, yes, I did. Tapi itu melalui perjuangan yang sangat-sangat berat pada saat itu. Adaptation, bagaimana I navigate myself around being in this huge corporation with multiple people, dan kerja keras yang sangat-sangat intensif gitu. Kemudian saya ngumpulin uang di DP, itu tujuannya emang beberapa tahun untuk put myself to school, karena saya mikir saya harus S2 dan saya mau S2 di luar negeri. Dan the only place I can afford is Singapore. Jadi saya masuk NUS di project management karena saya pengen running projects gitu. Dan saya lulus, kemudian join HB Design as a project architect. Jadi HB adalah founded by Mr. Hans Brouwer. Dia adalah executive di Foster & Partners dulu, yang creating his own practice, specifically for residential and small scale commercial buildings. Dan saya menghandle project ini, salah satunya Marlborough Kyra di Pune, India. Di saat itulah saya menemukan my love of travel, karena hampir tiap bulan, bahkan ada 1 bulan di mana saya mesti bolak-balik India, Malaysia tiap minggu. Saya traveling tiap bulan gitu, India, Malaysia primarily. Dan itu opened up my eyes into how do I deal with different people of different backgrounds. How do I communicate? How do I lead a project when I am, and how my voice can be heard, basically. Jadi disitulah saya belajar itu. Dan in retrospect, yang saya pelajari, yang saya dapat in my 20s adalah ini ya, exploration and growth. Dan itu dilakukan oleh saya taking a leap of faith to go to Singapore, which is probably the best decision I've ever made in my life so far. Dan itu life changing banget gitu. The freedom and independence I got, karena saya itu pertama kalinya saya pisah dari orang tua. And that self-discovery itu benar-benar berharga, terutama bagi seorang wanita in her 20s. Jadi setelah saya lulus, kayaknya Daliana juga nge-highlight the need of travel dan the exposure to the world. Itu penting banget. Dan saya mutusin
dengan sisa uang yang saya punya dari hasil tabungan saya kerja di BP itu, I have to travel, I have to see the world. Dan saya spend 2 bulan backpacking di Europe saat itu. Uang saya pulang-pulang habis, saya mesti ngomong ke calon suami saya, kalau saya pulang, saya nggak ada tabungan lagi ya, gitu. Terus dia setuju, jadi okay, I went ahead with it, gitu. Dan itu self-discovery yang penting buat saya pribadi. Kemudian learning from challenges. Jadi kalau di sini ada yang kerja di Singapura, pasti tahu the challenging environment it is, the competition, yang it's a whole different level of competition. Dan itu susah sekali to navigate your way, find that place where you can grow. Karena satu company dan company lain itu berbeda. Dan yang mau saya highlight di sini juga, I've always been in a corporation dari awal saya lulus sampai sekarang. Dan itu dari satu company dan satu company lain, it's very different. You face different challenges. Dan yang paling challenging adalah how do you navigate yourself into growing in those companies. Okay, dan manfaatnya, the ability of learning from the best talents in the industry. If you're in a big corporation that's been around for years and years, the best talents are there. Jadi gimana menggali ilmu dari mereka itu sendiri untuk dimanfaatin oleh kita dan dibawa kalau misalnya kita pindah ke tempat lain. And exposure to corporate standards and practices, and that is very, very important. Again, it's part of learning from the best, and a corporation yang udah established dari dulu will have those in place. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri, a firm sendiri gitu, bisa belajar dari ini juga. Okay, dan in my 30s, ini mungkin saya berbeda dengan wanita-wanita lain, karena in my case, I have not gone through motherhood, though I tried. Dan itu have an association to my health and well-being at that time. Jadi in my 30s, that was a challenge for me. Dan disitulah masih sama kayak yang ini, karena saya butuh flexibility, security, and balance in my career. Saya juga memutuskan untuk kayaknya saya butuh ilmu that back end of the design process. Saya mau pengalaman konstruksi dan construction administration. Makanya saya join di CA Architects di Singapura. Itu local company yang biasa kerja bareng arsitek-arsitek handal dunia seperti KPF, SOM, Daniel Lipskin. Ini project yang saya kerjakan, Mapletree Business City 2, bareng DCA for 4 years, dan itu tempat Google HQ Asia sekarang. Dan saya juga terlibat dalam fit out buat Google. Nah, tentunya pada tahu soal ini, the design process. Jadi yang saya mau highlight di sini adalah dari pas awalnya ini, conceptual design atau design development, things that are not on the ground, itu relatively gender balanced gitu. It's a neutral proving ground. But when you get to the end, construction administration, when you're dealing with contractors and you're dealing with these old men that are your consultants, your engineers, that's when it's more male dominated. Dan di situ environmentnya beda. How do I position myself as a woman to lead a project is different. Dan di situ mungkin ada hal-hal semacam ini, misogyny, gender bias, dan harassment. Saya di Singapura cukup protected karena ada laws yang protect saya saat di site untuk tidak mengalami hal-hal tersebut. Contohnya kalau misalnya ada yang whistling or catcalling me on site, I could always report that person will be fired immediately. That's the law. Jadi itu
sangat stringent in that way. Ada juga whistleblower policy, itu juga nge-protect wanita kalau mengalami harassment in the workplace. Dan tentu saja how you position yourself as a woman you would need to have the skills, knowledge, experience, and that skill of communication to be, in a way, convincing, assertive, whatever it takes for people to do what you want them to do. Jadi ini yang saya pelajari waktu ada di site. Terus kemudian setelah bangunannya selesai, 4 tahun tuh, saya mikir lagi, what process do I want to focus on? Gitu. Saatnya fokus kembali to what I like. Dan disitulah saya meninggalkan DCA dan join WATG because I want to focus on what I love to do. I love to travel. I like to meet people of different backgrounds. And I like to manage design. I like to manage projects. So that I want to handle a project. I want to handle a team. So that's what I'm doing. That's what I love to do. Ini beberapa proyek yang saya kerjakan di WATG, ada banyak lagi. We also do a lot of projects in Bali, dan ini Hoyana Integrated Resort di Hoi An udah buka. Jadi kalau misalnya ada yang berniat ke Hoi An untuk liburan, silahkan, it's a beautiful city. Kemudian ini juga Intercontinental Halong Bay yang sekarang lagi under construction. Saya juga schedule to go on site in 2 weeks. Jadi semoga design intentnya di-deliver dengan baik oleh local architect. Dan yang saya dapatkan in my 30s so far adalah ini. Jadi understanding the importance of company culture is very, very essential. Satu company dan company lain itu berbeda. Yang mana yang suitable untuk kita, untuk bisa maju. Dan ini berlaku juga wanita dan pria, karena bisa jauh berbeda yang satu dan yang lain. The value of trust, a value of trust that the company gives to you, to enable you to execute the work. Dan saya waktu in my 30s itu butuh flexibility, dan flexibility itu butuh trust. Apalagi sekarang di zaman pandemic yang kita work from home. Jadi that level of trust itu harus ditingkatkan. The importance of self well-being ini lebih lagi sekarang di zaman pandemi ini, dan itu penting buat kita semua. Focus, knowledge, and interest. Jadi kayaknya Mbak Asri juga nge-highlight ini. Jadi we have to know ourselves to understand what we want to do gitu. Jadi to pursue our interest and expertise, karena profesi ini sangat luas. Kita bisa fokus ke hal yang satu atau satu hal yang jauh berbeda, itu bisa aja gitu. Jadi in order for us to do that, we have to know ourselves. What do we like to do? Kemudian understanding the need of developing knowledge and skills outside of design and projects to further advance. Dan ini juga penting, networking penting, communication skills penting, business development penting juga, marketing skills penting juga. Dan ini harus dikembangkan juga if we want to progress in our careers. Perjalanan saya masih panjang, 40-an, 50 tahun, nggak tahu. Jadi ya semoga aja I'm on the right track. What I know is that I love what I do, dan itu sebenarnya yang penting buat saya sekarang. Dan balik lagi ke sini, the stereotypes of Indonesian women itu. Saya sebagai female Indonesian diaspora arsitek di Singapura gitu. Jadi saya limited di Singapura aja gitu globalnya. Dan ini juga sama sih, shy gitu. Suka dibilang kayak gitu juga waktu awal-awal. Tapi now I understand shyness can be an advantage to be mindful in relationships. Karena kalau seseorang yang pemalu itu biasanya mengobserve orang. Dan in my line of work in project management, where I have to lead a team, I have to manage consultants, the client, I have to know them.
in order for me to be able to work with them. Dan kalau misalnya saya salah langkah, itu juga berbahaya. Jadi that shyness itu bikin saya berpikir 2 kali, is what I'm gonna say, how does that affect them? Gitu. Konservatif ini juga sering jadi stereotype ya. Saya merasa diri saya nggak konservatif untuk standar Indonesia, but I do feel like people see me as being conservative, especially the Westerners, gitu. Jadi conservatism bisa dipikir juga sesuatu yang baik. It means we have principles, dan principles itu, pendirian itu penting di arsitektur karena kita selling jasa kan. Kita harus mengconvince our clients on the design that we're doing. And in order for us to do that, we have to stay strong in what we believe is best. Kadang ada back and forth juga kan. Gitu. Kemudian uneducated. Ya, mungkin saya sih nggak merasa ITB is a bad school. It's an amazing school. Buat saya sendiri dan pengembangan pribadi saya sendiri. Tapi people outside don't know that. Gitu. Kadang diremehin juga karena they don't know our education system, they don't know what we've learned. Di saat harus manage orang-orang yang from top schools over the world, for example, we have to have the faith that we have had that run when we absorb and learn. Dan kita senantiasa belajar, dan kita juga bisa belajar dari junior or everybody else in the team, karena again, knowledge is a never-ending process. Kemudian submissive. Jadi ya menurut saya sih being submissive itu karena lack of confidence kali ya gitu. Dan kalau kita didukung lingkungan yang promote confidence, jadi itu bakal diredam dengan sendirinya. Kalau misalnya passive, yang kadang orang Indonesia terutama kurang speak up karena itu a sign of respect in our culture. We just stand quiet, stand down, menghindari konflik. Dan itu bisa diadapt karena there's different ways to show respect from one culture to another. And sometimes that ability to speak up is necessary karena kita banyak ilmu juga gitu. Kita bisa contribute more kalau kita speak. Saya mau mengakhiri ini dengan quote favorit dari Kartini. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya. Atau a girl whose mind has been opened, her views are widened, she can no longer live in her ancestors' world. Jadi most of us, if not all, pikirannya udah dicerdaskan. Jadi kita ada choice sebenarnya, bisa going back to how things were atau be that agent of progression. Buat wanita-wanita itu ada kesempatan sekarang karena kita ada di a branch of conservatism and progress. It's up to us where we stand. Ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rizka. Dari ketiga narasumber saya menangkap passion yang luar biasa gitu dari bagaimana gender itu bisa punya peluang yang sama dimanapun, yang penting goal-nya jelas, kemudian effort-nya juga diarahkan step by step menuju apa yang mau dicapai. Nah, setelah ketiga narasumber menyampaikan apa paparannya tadi, sekarang kita mau masuki sesi